Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Iya. Sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Pagi-pagi mengajarnya bagaimana, lancar? Alhamdulillah tadi lancar. Kemudian tadi baru saja selesai ada acara kegiatan dengan kepala sekolah di persiapan akreditasi Pak. Oh iya, betul. Oke. Sesuai kesepakatan kita di hari yang lalu ya Pak ya. Jadi saya di sini akan mensupervisi kegiatan coaching yang nanti Pak Alam lakukan. Oh, iya. Nah, jadi kegiatan coaching nanti itu ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati. Yang pertama itu dari ini ya Pak, prasupervisi atau praobservasi. Terus nanti kegiatan ketika Pak Alam sedang coaching atau supervisi dengan coach ya, terus pasca supervisi. Nah, di kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan ini Pak yang saya tanyakan ke Pak Alam. Iya, seperti yang kita sama-sama sudah tahu ya Pak. Kan dalam melakukan coaching itu ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak ya. Kompetensi coaching yang ini kan yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan dengan rasa. Nah, kira-kira Pak, dari keempat kompetensi tersebut yang Pak Alam ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi itu yang mana ya Pak? Jadi begini, ada permasalahan pada Puji ini sendiri, kompetensi yang cenderung akan saya kuatkan itu di mendengarkan aktif Pak. Jadi saya ingin mendengarkan kesah coach itu sendiri, bagaimana supaya coach itu sendiri bisa mencari permasalahan dan solusinya secara mandiri. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kompetensi khususnya di mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak, bagian mana ini Pak mendengarkan aktif? Berarti ketika coach sedang bicara kan kita memahami ya Pak. Nah, kira-kira di bagian mana ini Pak yang nanti ingin saya amati Pak untuk lebih lanjut? Ketika coachnya menyampaikan perusahaannya seperti apa? Iya, pada saat coach itu mempunyai problem dan masalah dalam kesehariannya atau kegiatannya, tentunya saya setelah mendengarkan aktif dari coach itu sendiri, setidaknya saya bisa menggarisbawahi kata kunci yang kiranya nanti selanjutnya bisa jadikan stimulan rangsang si coach itu mencari permasalahannya secara mandiri. Iya, betul ya Pak. Nah, kemudian dari Pak Alam sendiri nih Pak, bagaimana ini penilaian Pak Alam sendiri terhadap tentang apa yang kita kembangkan di hari ini Pak? Apa yang kira-kira ingin Pak Alam kembangkan lebih lanjut dalam kegiatan coaching nanti? Ya, saya kembangkan insya Allah bisa agar tujuannya Sampai ya Pak? tercapai Ya. apa dari tadi problem dan permasalahan yang ada ya. Terus kemudian kalau Harapan mendengarkan aktif kan bisa juga ditambahkan dengan kehadiran penuh ya Pak ya? iya, dengan kehadiran penuh juga bisa. Iya, jadi kompetensinya sudah lebih banyak. Mm-hmm. Harapannya Pak, dari observasi yang akan kita lakukan di hari ini, kira-kira apa Pak? Ya bisa mendapatkan hasil dan apa itu tadi mencari Solusi ya Pak ya? solusi yang tepat dan baik untuk salah satu teman kita yang yang ingin mencurahkan problematikanya. Iya, jadi bermanfaat untuk semua pihak gitu ya? Iya, Pak? agar semua pihak. Oke, nanti kita tinggal ke kegiatan observasinya ya Pak ya? Baik. Nanti saya melihat proses coaching yang akan Pak Alam lakukan. Baik. Oke. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Lis? Waalaikumsalam. Baik Pak Alam, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga ikut senang mendengarnya. Yang penting sehat ya Bu Lis. Tadi nggak tahu kenapa tadi saya melihat Bu Lis riwa-riwi di kelas, kok sepertinya Bu Lis nggak seperti biasanya yang biasanya ceria di depan kelas. Kok ini kok ada emosi kepada anak-anak, terus agak merengut. Ada apa sih ceritanya? Iya betul Pak, ada satu murid saya namanya
fokus dalam pembelajaran. Tidak fokusnya di kenapa sih? Kok sampai nggak fokus seperti itu? Jadi dia itu maunya pada saat pembelajaran itu ditungguin sama ibunya. Emang rumahnya jauh nggak? Rumahnya dekat, tapi dia itu pusat perhatiannya tidak hanya dalam pembelajaran, tapi dia menginginkan supaya ibunya ada di. Ini baru pertama kali atau sudah beberapa kali atau sudah pernah tidak ditinggal? Maksudnya sudah pernah ditinggal terus tiba-tiba minta ditemenin lagi. Jadi semenjak tahun ajaran baru Pak. Ajaran baru. Berarti setelah masuk sekolah SD ya. Tuh. Sampai sekarang Iya. masih ditungguin. Kira-kira menurut Buli sendiri itu permasalahannya apa? Anak itu butuh perhatian atau bagaimana? Permasalahannya dia itu pada intinya anaknya bisa mengikuti, tetapi dia mengharapkan supaya ibunya mendampingi pada saat dia belajar. Kira-kira kalau ibunya selalu menungguin anaknya seperti itu, mengganggu nggak aktivitas pembelajaran Buli di kelas? Kalau menurut saya sih mengganggu Pak, karena Mas Mosenya itu kan bolak-balik dari kelas keluar, sehingga perhatian dari teman-temannya itu bisa teralihkan. Untuk ibunya sendiri, Buli sendiri terganggu juga ya dalam mengajar ya, diamati orang tua, iya, teman-temannya Mose juga ya. Oh iya. Terus sudah apa yang sudah dilakukan Buli? Langkah-langkah apa kira-kira yang sudah pernah Buli lakukan supaya Mose itu mau ditinggal sama orang tuanya agar mandiri lah? Jadi intinya saya sudah mengadakan pendekatan dengan Mas Mose. Apa sih yang menyebabkan dia itu maunya ditungguin? Ternyata ada beberapa temannya yang masih suka ledek. Terus? Dan kemudian saya juga tanyakan kepada ibunya. Saya sudah mengadakan pendekatan juga dengan ibunya. Kalau memang Mas Mose itu bahasa Jawanya apa ya, baperan ya, baperan. Jadi, ya namanya anak-anak itu. Terus hasilnya gimana Ibu setelah Buli setelah ngomong sama orang tuanya Mose itu sendiri? Apakah sudah ada apa ya istilahnya dari orang tuanya itu, yuk bareng-bareng lah nanti ngandelin Mose supaya mandiri? Apakah sudah ada hasilnya setelah Buli berbicara dengan orang tuanya? Sudah ada hasilnya tapi belum maksimal. Masih tetap Pak. Ya, jadi intinya yang tadinya mamahnya Mose itu nunggunya di depan kelas itu agak bergeser di depan kelas 4. Jadi agak jauh. Ya, perlahan-lahan lah lumayan. Iya. Terus apa hal baru apa nih yang Buli terapkan untuk mencapai hasil Buli yang diinginkan? Kira-kira mungkin ada treatment yang lain selain tadi berkomunikasi dengan orang tua bareng-barengan dan ini istilah. Betul, saya punya rencana ini mengalihkan perhatiannya Mas Mose itu dengan kegiatan pembelajaran yang menarik Pak. Istilahnya diskusi dengan mengadakan pendekatan kepada teman-temannya supaya yang tadinya ngeledek itu jadi merangkul, istilahnya mengajak Mas Mose itu untuk belajar bersama. Ya dari itu ya, dari pergaulan antar teman itu yang sekarang sering bully-bullyan sekarang harus bisa diatur supaya tidak ada saling ledek-ledekan ya Bu. Iya betul Pak. Sekali. Terus bagaimana sih cara Buli itu mengukur bahwa si anak tersebut Mose itu sudah bisa fokus? Kalau menurut saya, kalau Mas Mose bisa fokus itu kalau sudah tidak bolak-balik melihat keberadaan orang tuanya. Berarti waktunya nggak full dari berangkat sampai pulang ditungguin, enggak? Tadinya sampai pulang tungguin, sekarang ini sudah paling pada saat istirahat mamanya datang lagi seperti itu. Ya sudah ada kemajuan lah istilahnya ya. Terus menurut Buli ini sendiri nih, bagaimana untuk menjaga komitmen Buli itu sendiri dan rencana Buli tersebut ke depannya bagaimana? Istilahnya rencananya saya dengan diskusi itu Mas Mose kan semakin aktif dengan kegiatan sehingga terlupakan perhatiannya pada orang tuanya.
juga dengan pembuatan media yang bervariasi sehingga Mose itu bisa lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Iya betul, sehingga melupakan keberadaan ibunya. Amin. Mudah-mudahan dari apa yang tadi kita bicarakan, semoga kedepannya program-program Bulis tadi luar biasa. Saya lihat bagus, bisa diterapkan. Kalau sudah bisa diterapkan dan bisa mencapai rencana apa yang diinginkan Bulis, dan tentunya kepada Moza agar bisa fokus mandiri di kelas. Alhamdulillah, kira-kira kapan ini bisa dilakukan, Bulis? Jadi insya Allah saya mulai programnya besok, sudah mulai saya terapkan Pak. Jadi nanti malam saya membuat modul ajar, membuat media pembelajaran, segala persiapan akan saya buat untuk pembelajaran besok. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaannya Bulis setelah kita berdiskusi hari ini? Ya, saya sangat lega sekali istilahnya mendapat solusi dari permasalahan yang saya alami ini, Pak. Ya, tadi keluar sendiri ya dari rencana-rencana aksinya Bulis sendiri yang keluar, justru bukan dari saya, hanya bisa istilahnya mendengarkan apa yang tadi diutarakan Bulis, toh akhirnya Bulis bisa mencari solusinya sendiri secara mandiri. Luar biasa Bulis, alhamdulillah. Ya, semoga rencana kedepannya bisa berjalan dengan baik. Matur nuwun Pak Alam, guys. Matur nuwun Pak Alam, saya pamit dulu. Sama-sama ya Bulis. Ya. Oke. Bagaimana Pak Alam tadi perasaan sudah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak Sigit berjalan dengan lancar coaching tadi. Alhamdulillah, saya juga tadi mengamati ya Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ini mohon tanggapan dari Pak Alam. Iya Pak. Siap. Nah, yang pertama, bagaimana tadi Pak Alam menilai performa sendiri ketika melakukan coaching tadi Pak? Terutama pada kompetisi. Kira-kira sudah maksimal atau belum Pak? Saya rasa kalau saya Pak Alam ya. Saya rasa dan saya bisa menilai diri sendiri ya. Dari yang saya rasakan, saya sudah melakukan refleksi itu secara optimal maksimal ya. Sudah sesuai dengan tahapan-tahapan coaching yang tepat menurut saya Pak. Begitu. Sudah maksimal ya Pak ya. Maksimal. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang membuat Pak Alam menilai demikian Pak? Karena tadi tahapan-tahapan dari mulai mulai proses, kemudian dari tahapan-tahapan identifikasi masalah, dari tujuan dulu. Tujuannya saja sudah tercapai, identifikasi masalahnya juga dia sudah menyampaikan, kemudian refleksinya, aksi nyatanya, kemudian tanggung jawab coach itu sendiri siap untuk melaksanakan apa yang sudah jadi solusinya yang diciptakan sendiri. Oke. Nah, sekarang boleh ya Pak ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya? Boleh. Oke, jadi saya mengamati pada saat proses coaching tadi ya Pak ya. Pak Alam kan di awal fokusnya awalnya pada kompetensi mendengarkan dengan aktif ya Pak ya? Iya, ternyata tadi setelah saya observasi, saya amati, ternyata sudah lebih Pak. Justru tadi saya melihat kehadiran penuhnya terpenuhi, mendengarkan dengan aktif terpenuhi, mengajukan pertanyaan berbobot terpenuhi, serta mendengarkan dengan rasa juga terpenuhi. Jadi itu sudah melebihi standar dari yang awal kita sepakati ya Pak. Nah, bagaimana pendapat Pak Alam mendengar hasil pengamatan saya Pak? Memang alhamdulillah Pak, kalau dari hasil pengamatan Pak Sigit melihatnya seperti itu, saya senang sekali, terima kasih. Jadi apa yang tadi saya rasakan itu memang agak lebih tenang ya. Iya. Akan tetapi walaupun tenang, saya dalam diskusi dengan beliau pada saat coaching itu mengalir dan dapat bisa memberikan ide-ide baru, sehingga apa yang saya keluar dari mulut saya, pertanyaan-pertanyaannya justru bersumber dari kata kunci coaching. Ya. Iya itu. Nah,
meskipun demikian ya Pak ya, saya juga ada beberapa catatan ini. Saya melihat beberapa hal yang mungkin masih bisa Pak Alam kembangkan untuk kedepannya. Misalnya tadi ketika proses coaching, catatan saya hanya sedikit ini Pak, kurang kontak mata Pak dengan coachingnya. Iya. Agak canggung mungkin ya Pak, karena kita lawan jenis ya Pak. Saya nggak enak kadang Pak. Ya begitulah Pak. Ya, mungkin itu ya, bisa Pak, ya. jadikan evaluasi Masukan ya, Pak. masukan. Terima kasih Pak Sigit. Ya sebenarnya tadi sudah bagus, semuanya sudah terpenuhi, sudah Mungkin ada kompetensi. kecanggungan itu hingga saya kontak matanya agak Nah, kurang ya. Ya. Itu ya Pak masukan dari saya ya. Iya. Ya, terima kasih, Kurang Pak kontak Sigit. mata ini ya. Terus untuk tindak lanjutnya ini Pak, apakah Pak Alam sudah terbayang yang akan dilakukan atau ke depan untuk meningkatkan lagi performanya untuk mengcoaching Ya. orang, apa ada orang lain lagi yang mungkin bisa dibantu atau kapan di mana gitu Pak? Insya Allah ya bila mana ada rekan sejawat yang istilahnya minta dibantu untuk mencarikan masalah problemnya dalam situasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Insya Allah saya siap membantu kapan saja selagi saya masih ada waktu. Oke, siap. Nah, ini nanti hasil supervisi ini saya cantumkan ya Pak ke formulir supervisi akademik. Iya. Nanti monggo Pak Alam Ya, baik. baca dan pelajari sendiri. Nah, untuk penutup saya tadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Alam. Terima kasih. Dari awalnya hanya satu kompetensi ya Pak ya, mendengarkan dengan aktif. Ternyata Pak Alam sudah mengeksekusi semua kompetensi inti dari coaching. Ya, meskipun tadi HP bunyi notifikasi, tapi Pak Alam tetap fokus dengan proses coachingnya, tidak terpengaruh dengan notifikasi dia. Demikian ya Pak Alam ya. Terima kasih Pak Sigit. Semoga bermanfaat bagi kita berdua dan dapat dikembangkan ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Sigit. Pamit ya Pak ya. Oke. Terus.